Como akui Rafale Strike layak didatangkan. Timnas Indonesia untung besar jelang lawan Irak. Ex-wonderkid Timnas Indonesia yang telah dilupakan supporter tanah air. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mulai buka suara, Como akui Rafale Strike layak didatangkan. Klub Italia Como 1907 tak henti-hentinya menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air, yakni usai dipastikan promosi ke kasta tertinggi Liga Italia Serie A. Sebagaimana diketahui, klub yang dimiliki oleh Hartono bersaudara ini diharapkan bisa membawa pemain Timnas Indonesia. Akan tetapi Como sempat diserang hingga dihujat oleh netizen Indonesia karena salah satu pernyataan perwakilan klub Mirwan Suarso, yang mana menyebut level pemain Timnas Indonesia belum bisa bermain di Serie A. Menariknya, di kesempatan yang berbeda, Mirwan lalu membuat pernyataan lain. Ia menyebut Como tertarik menggunakan jasa Rafale Strike. Meski mengaku meminati pemain Ado Den Haag itu, Mirwan Suarso menegaskan ada beberapa syarat yang mana harus dipenuhi oleh Strike. Salah satunya adalah Rafale Strike harus bisa bersaing dengan penyerang utama Como 1907 musim ini, yakni Patrick Cutrone. Kalau untuk pemain-pemain lain kepengen sih ngambil pemain seperti Rafale Strike itu menarik. Namun dia harus bersaing melawan Patrick Cutrone. Dia harus bersaing kalau kita beli kualitas striker yang misalnya kayak Andrea Belotti. Saingannya kayak gitu. Ngapain kita ngambil pemain kelas dari Indonesia tapi tidak dapat kesempatan bermain? Ujar Mirwan Suarso ketika diwawancara tim KLY Sport. Tak bisa dipungkiri, Patrick Cutrone sendiri merupakan bintang Como di musim 2023-2024 ini. Ex-penyerang AC Milan itu mencetak 14 gol dan terpilih sebagai pemain terbaik Serie B. Kontrak Patrick sendiri bersama Como masih berlangsung hingga Juni 2025 mendatang. Sehingga diprediksi penyerang berusia 26 tahun tersebut masih bakal menjadi andalan lini depan musim depan. Kendati demikian, peluang Rafale Strike untuk bersaing dengan striker top tersebut pun masih terbuka lebar. Di usia yang masih muda, Rafale memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas yang nantinya juga akan menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Ex-wonderkid Timnas Indonesia yang telah dilupakan supporter tanah air. Pertama, Evan Dimas. Nama Evan Dimas mulai melejit lewat penampilan bersama Timnas Indonesia U16 pada 2010-2012. Pemain kelahiran 13 Maret 1995 ini juga sempat menjadi kapten Timnas Indonesia U19 dan meraih gelar juara Piala AFF U19 pada 2013. Bahkan klub Liga Spanyol UE Liga Gostrea ingin memboyongnya. Namun sayang, kontrak tersebut gagal. Sebab menjadi kapten timnas senior era awal kepelatihan Sintayong, karir Evan Dimas di dunia sepak bola pun semakin merosot tajam. Kondisi fisik yang menurun membuat jebolan Akademi Persebaya Surabaya tersebut kalah bersaing. Kedua, Sultan Ziko. Sempat bersinar bersama Timnas Indonesia U16 asuhan Fakri Husaini, Sultan Ziko digadang-gadang akan mengikuti jejak legenda Bambang Pamungkas. Sebab nama Ziko semakin melejit pada babak kualifikasi Piala Asia U16 2018. Sosoknya mencuri perhatian publik karena sukses menjadi top skor dalam babak kualifikasi tersebut. Kendati demikian, sejak saat itu namanya tidak terdengar lagi. Karir profesional sebagai pemain senior pun semakin meredup. Diketahui Ziko terakhir kali membela Persi Kediri di Liga 1 dan bersama Persipa Pati di Liga 2 musim lalu. Ketiga, Maldini Pali.
Sama seperti Evan Dimas, Maldini Pali pernah mengharumkan nama Indonesia di ajang dunia. Bersama timnas U19 di era Indra Syafri, Maldini Pali sempat membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U19 di tahun 2014. Sayangnya nama Maldini Pali mulai meredup di tahun 2017. Saat itu Maldini sempat membela PSM Makassar. Kemudian dia memutuskan hengkang ke Sriwijaya FC. Hingga akhirnya Maldini memilih untuk beralih profesi menjadi polisi di tahun 2017. Dapat bocoran, timnas Indonesia untung besar jelang lawan Irak. Kabar baik menghampiri Sintayong usai Irak dipastikan kehilangan satu pemain andalannya jelang menghadapi timnas Indonesia. Menurut laporan IQ Pro, Ali Al-Hamadi akan absen dari dua agenda penting, yakni Olimpiade Paris 2024 dan lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni lantaran sedang menjalani pemulihan pasca operasi. Laga tersebut memang tidak terlalu penting bagi timnas Irak mengingat mereka sudah mengunci tiket menuju putaran ketiga. Sedangkan bagi timnas Indonesia, pertandingan itu akan menjadi sangat krusial. Pasalnya skuad asuhan Sintayong harus mengamankan setidaknya satu kemenangan untuk menyusul Singa Mesopotamia untuk lolos ke putaran ketiga. Selain dari Irak, media asal Malaysia Makan Bola juga memiliki kabar baik untuk timnas Indonesia terkait skuad Filipina. Dalam laporan yang diterima media Malaysia tersebut, ada peluang skuad Filipina melemah saat menghadapi timnas Indonesia di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab setidaknya ada 3 pemain timnas Filipina yang berkarir di Eropa justru menolak panggilan pelatih Tom Saintfield. Mereka tepatnya enggan merapat ke Dubai Uni Emirat Arab atau UEA pada 26 Mei 2024 mendatang untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC timnas Filipina. Tentu tanpa ketiga pemain yang berkarir di Eropa itu, kekuatan Filipina jelas akan berkurang. Sebelumnya Filipina juga tidak beruntung lantaran tersisa menjalani 2 laga tandang. Hal itu pun menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia yang memang hanya mengincar satu kemenangan untuk mendapatkan satu tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.